Rame ada yang marah-marah terkait orang-orang yang merosting Gus Iktam. Ceritanya mengebel Gus Iktam nih ya, marah-marah terkait hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin ulaha fa'ullahul barakata min kasbihim wasanniyatu yusalitullahu ta'ala sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Wallahu a'lam bishawab. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang di satu zaman atas umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, mereka berlari dari ulama dan fuqaha'i, fayabtalihimullahu, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka bisalasi baliyatin, dengan 3 ujian. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mencabut berkah kasabnya. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusalitullahu ta'ala sultanan zalima, Allah akan mengutus sultan yang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imani, yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia tanpa iman atau wafat dalam keadaan tak beriman. Saya mendapatkan hadis tersebut yaitu dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani bin Umar Al-Jawi, kitab kuning. Di dalam redaksi hadis tersebut hanya ada 2 golongan yang jika dijauhi itu akan menjadikan 3 akibat kepada yang menjauhinya. Yang pertama redaksinya yaitu ulama, yang kedua fuqaha. Jadi tidak ada habib pun tidak ada kiai, ya, apalagi Yahudi atau Majusi, ya, atau koruptor, ya, tidak ada. Maka ketika seorang Gus Ikdam menyampaikan hadis ini yang dinilai oleh para netizen, para ulama yang pernah ngaji kitab ini, ditambah dengan habaib, khususnya habaib, maka mereka bereaksi. Loh, kenapa bereaksi? Apakah mereka benci Habib? Nanti dulu. Mereka pasti akan bereaksi karena dalam redaksi tersebut poinnya hanya 2, yang jika dijauhi akan timbul 3 akibat, yaitu ulama dan fuqaha. Mereka bukan hanya akan menolak kalau ditambah ada Habib, kalaupun ditambah umpamanya ada Yahudi, pasti akan nolak, atau ada koruptor, pasti akan nolak, ya, pasti akan nolak.
Jadi mereka mereaksi itu bukan karena di situ ada Habib, karena di situ ada tambahan yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya mengatakan dua golongan yang jika dijauhi akan mengakibatkan 3 bencana. Kalau ditambah jadi 3, 4 dan sebagainya yang tidak satu sifat dengan 2 redaksi tadi, mereka akan mereaksi. Ya. Kenapa sebabnya? Karena antara ulama, fuqaha itu satu sifat, yaitu sifatnya keilmuan. Sifatnya memberikan pencerahan kepada umat. Tetapi kalau Habib itu bukan keilmuan tetapi gelar nasab. Jika ulama dan fuqaha dijauhi, maka pasti orang yang jauh dari ulama dan fuqaha itu akan bodoh, tidak ngerti hukum, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal akhlak. Karena ulama dan fuqaha itu adalah golongan yang mengajarkan tentang ilmu dan akhlak, sehingga orang menjadi cerdas, orang mengenal Allah. Tapi kalau Habib itu adalah gelar nasab. Beda sekali antara gelar nasab dengan gelar ilmu. Apakah ada satu dalil yang jika seseorang itu meninggalkan kelompok yang bergelar nasab akan diberi 3 bencana? Tunjukkan dalilnya. Saya katakan tadi, jangankan itu ditambahi Habib, ditambah yang lain, umpamanya di situ ada Yahudi, Nasoro umpamanya, tentu akan ditolak. Karena yang dititik beratkan oleh Rasulullah adalah yang berkaitan dengan ilmu. Nah, ini ada orang yang marah-marah, ngomong kesana kemari kayak perempuan sedang head kepada orang yang sedang meluruskan, mengkritisi Gus Ikdam dengan narasi-narasi benci ke Habib, benci ke Gus Ikdam karena tidak berpihak kepadanya, karena membela. Ini kan narasi. Langsung saja kepada semua yang mengkritik Gus Ikdam langsung menuduh benci ke Habib. Ini baperan amat nih orang nih. Baperan amat. Katanya YouTuber, aktif di dunia pencot, tapi baperan. Masya Allah, tabarakallah. Blundernya lagi orang yang marah-marah ini juga nantang ini, nantang diskusi ini, kayak dia tuh ahli ilmu nantang ahli ilmu pantas, ulama nantang ulama pantas, ustadz nantang ustadz pantas. Tapi ini mbok ya bukan ulama, bukan ahli ilmu, nantang ahli ilmu. Kan lucu. Yang lucunya lagi, dia sendiri bilang, saya ini menegakkan yang hak, itu hak, yang batil itu batil. Baru lisannya begitu, dia bilang, saya tuh bukan bela Habib. Habib pun kalau memang nyeleneh, saya tetap. Nah, dia sendiri bilang, makanya kami menolak kalau di situ ada Habib, sebab seperti dia yang bilang sendiri, Habib itu gelar nasab. Ada yang alim, ya ada yang fuqaha, ada yang bangsat juga, ada yang kurapat juga. Nah, itu dia ngomong sendiri, katanya Habib juga kan ada yang alim. Kalau Habib yang nyeleneh saya akan tentang. Lah, apa jadinya kalau di situ ada 3 redaksi ditambah-tambah seperti halnya Gus Ikdam nambah. Jadi siapa aja yang menjauhi Habib, padahal Habib itu ada yang ulama, ada yang fuqaha. Habib yang ulama, Habib yang fuqaha sudah masuk ke dalam redaksi yang 2 tadi.
ulama dan fuqaha. Gitu loh. Yang merosting Gus Ikdam ini tidak mengatakan semua Habib itu bukan ulama. Tidak. Ada Habib yang jika berilmu, ya itu namanya ulama. Bukan konotasinya, bukan Habibnya, ulamanya. Tapi Habib itu bukan ulama. Tapi kalau ada Habib yang berilmu, ya itu disebutnya ulama, disebutnya faqih. Tapi secara zatiahnya Habib itu bukan ulama. Dia bisa jadi ulama kalau berilmu, maka disebut ulama. Dia bisa disebut fuqaha kalau dia faqih, maka disebut fuqaha. Gitu loh. Kenapa harus marah-marah, bos? Sekali lagi saya katakan, kami pun akan menolak kalau ada yang nambah-nambahi hadis tersebut. Redaksinya dari 2 menjadi 3, ditambah Habib, ditambah lagi umpamanya di situ koruptor, bangsawan, pasti kami tolak. Gitu loh. Mudah-mudahan nih paham nih, ya. Ini lucu sekali nih orang yang marah-marah ini, nantang-nantang lagi, pakai nantang-nantang lagi. Masya Allah Ta'ala, Masya Allah. Ada yang nerima tantanganmu? Kagak. Yang bakalan ada yang nerima tantanganmu, so mereka pun tahu. Nggak mungkin mereka menerima tantangan orang-orang yang tidak selevel dengan mereka keilmuannya. Capek, percuma, pusing dase. Pasti kalau bahasa Banten mah mulu kutek dina eta bae ke dewek mempertahankan egona. Malah paham-paham utek nah karena teu bisa ngaji, teu paham. Belum apa-apa sudah nuduh. Orang mana yang berdiskusi dengan orang yang belum apa-apa sudah nuduh, belum apa sudah suudon, belum apa-apa sudah menghina, belum apa-apa sudah menyimpulkan sendiri. Mimpi, ya, mimpi. Saya sarankan nih ke ya orang yang marah-marah, kepada orang yang mengkritisi Gus Ikdam, ya, kalau menantang orang, levelnya samakan dulu, ya, levelnya samakan dulu dengan orang yang ditantang, biar nanti ada yang menerima tantangan. Kalau tantanganmu nggak ada yang menerima, berarti kamu harus tahu diri, siapa dirimu. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan ini paham. Geger Indonesia Air sajagat dak. Gus Ikdam menyitir sebuah hadis, sayyati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang di satu zaman atas umatku manusia-manusia yang menjauhi ulama dan fuqaha, ya, akan dicabut berkahnya. Kalau menjauhi ulama dan fuqaha itu benar akan dicabut berkah kasabnya, akan menjadi sultan yang zalim, akan keluar dari dunia tanpa iman, benar. Nah, ya, tapi ini yang lucu, Gus Ikdam nambah, ya, dan kalau menjauhi Habib juga sama, akan dicabut berkah. Jadi kalau ini umat Islam Indonesia, umat Islam di dunia manapun yang menjauhi Habib, ya Habib tuh diantaranya yang aku Habib tuh Rizik Syihab, Habib katanya, Bahar Smith, Taufik, Muhdor, Salim Jindan, ya, Sufi Yahya, dan Habib-Habib semua. Maka yang menjauhi Habib-Habib itu akan dicabut berkah kasab, diberi sultan dolim, dan akan keluar dari dunia tanpa iman. Bagus ini, lanjutkan terus ya, biar kacau nih tatanan syariah, tatanan fikih. Kacau sudah ya. Ini lebih lucu daripada Ipin Upin nih.
Aduh. Geger. Jadi kalau mengikuti pemikiran Gus Ikdam, kita ini tidak boleh menjauhi Habib karena akan dicabut berkah kasab dan akan diberi sultan dolim dan akan keluar dari dunia tanpa iman. Artinya umat Islam Indonesia dan yang lainnya harus dekat dengan Habib, harus cinta ke Habib. Ya, tidak akan dicabut berkah kasab, yang ada paling dawir. Tidak akan diberi sultan dolim, yang ada paling pemalsuan kuburan dan sejarah bangsa. Ya, pemalsuan pendiri NU. Tidak akan ada mati tanpa iman, yang ada paling reuni 212, yang ada paling mencaci maki Umaro, kera-kera bersorban, anjing babi. Ya, dan tidak akan bodoh, yang ada paling cerita Fakih Mukodam Mi'raj 70 kali sehari semalam dan rantai emas dari langit. Jadi dekat-dekat dengan Habib ya, biar seperti itu. Keren, geger Indonesia. Acak aleh ieu dak. Balatak acak-acakan. terus. Biar kacau balau nih.